Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin, hadirat, para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah kalimat yang paling afdal kita ucapkan selaku hamba Allah yang syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari tentang tajrid dan kasab. Iradatukat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatu anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk tajrid hanya beribadah tanpa berusaha untuk dunia. Padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha atau kasab. Maka keinginanmu itu termasuk nafsu syahwat yang samar atau halus. Sebaliknya keinginanmu untuk berusaha kasab, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang harus beribadah tanpa kasab atau berusaha, maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat yang tinggi. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berfikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah, dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah sesuai tuntunan Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa merupakan adatul istitsna, alat pengecualian. Manusia, jin diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti, mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja atau kasab. Lalu berkeinginan lepas dari kasab atau usaha dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi atau samar. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang-orang yang harus berusaha atau kasab, apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamat atau rakus terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha atau tajrid, apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Allah, bersandar kepada Tuhan, dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, aku datang kepada guruku
Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia atau kasab agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu, sedang apa yang diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini ada manfaatnya buat kita semua, terutama pribadi saya sendiri. Al-Fakir Mansur Abid, mohon dimaafkan atas segala kekurangan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.